Pemirsa Muslim masa kini, Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat istimewa. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Salah satu keistimewaannya adalah ia mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kelak mendapatkan syafaat di hari akhir. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diperkuat oleh hadis Nabi yang menyatakan bahwa kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang, memohon secara langsung kepada Allah agar menganugerahkan kepada pembacanya sebuah mahkota kemuliaan. Kemuliaan ini tidak didapatkan oleh seseorang kecuali bagi yang gemar dan memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang, seraya memohon kepada Tuhannya, 'Wahai Tuhan, pakaikanlah kepada pembaca Al-Quran.' Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, 'Wahai Tuhan, tambahkanlah.' Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, 'Wahai Tuhan, ridhoilah dia.' Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, 'Bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan.'" Dari kedua hadis di atas dapat difahami bahwa kebenaran syafaat Al-Quran kelak di hari kiamat memang nyata dan tidak terbantahkan. Meski demikian, untuk mendapatkan syafaat Al-Quran, seseorang harus memiliki hati yang terikat kuat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pemimpin, dan pedoman dalam hidupnya. Apabila Al-Quran hanya dijadikan penghias dinding dan lemari, tidak diamalkan isi kandungannya, maka ia akan menarik pemilik dan pembacanya ke dalam kobaran api neraka. Sebab Al-Quran memiliki dua dimensi dan fungsi yang berbeda dalam waktu yang sama, memberi syafaat atau melaknat. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Quran dapat memberikan manfaat kepadamu dan mencelakaimu." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, jika pembaca Al-Quran mampu mendapatkan syafaat, lantas bagaimana dengan penghafal Al-Quran? Pada salah satu hadis Nabi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Majah, menyatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka ia akan mendapatkan garansi syafaat beserta 10 keluarganya, meskipun 10 keluarganya tersebut telah divonis masuk neraka. Masya Allah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah masukkan ia ke surga dan memberikan syafaat kepadanya 10 dari keluarganya yang semua divonis masuk neraka. Kata menghafalkan di sini memiliki dua makna. Pertama, mengamalkan isi kandungannya, melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya. Kedua, membaca Al-Quran secara kontinu dan konsisten sehingga ia hafal tanpa ada niat menghafal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini merupakan suatu anugerah bagi umat Nabi Muhammad semata, bahwa syafaat Al-Quran syafaat yang sangat agung. Tentunya menghafal Al-Quran perlu cara dan metode yang tepat agar semakin mudah. Untuk itulah hari ini saya akan belajar menghafal Al-Quran dengan metode yang menarik, yaitu belajar di alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jio TV, gimana kabarnya? Senang banget ya ketemu lagi dalam program Muslim Masa Kini. Hari ini saya lagi ada di Caringin, Bogor, Jawa Barat. Kenapa sih saya di sini? Karena saya lagi ada di Muslim Center. Di sini itu tempatnya para penghafal Al-Quran, tapi dengan cara menghafal Al-Quran yang metodenya tuh menarik banget. Saya nggak cuma mau sekedar kenalan ke Muslim Center, tapi saya juga mau praktek langsung. Siapa tahu kan pulang dari sini saya bisa menghafal Al-Quran dengan jauh lebih baik. Untuk itu ikutin saya terus ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi ngapain sekarang? Oh, lagi istirahat. Mulai lagi emang jam berapa? Jam 1. Berarti mulai lagi menghafal Al-Qurannya jam 1. Biasanya ngafalinnya di sini, di surau ini? Wah, pas banget kalau kayak gitu. Ini kalau jam 1 berarti mulai kurang lebih 15 menitan lagi. Sebelum mulai, aku boleh masuk dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol di dalam, boleh nggak? Boleh ya? Ya udah, kalau kayak gitu, masuk dulu aja yuk. Ya, masuk yuk. Muslim Center hadir dengan fokus terhadap pembelajaran bahasa Arab dan juga penghafal Al-Quran. Saat ini ada 50 anak yang belajar menjadi penghafal Al-Quran. Tidak hanya sekedar menghafal, para murid pun diajarkan cara membaca Al-Quran yang benar dan mentadaburinya. Artinya agar bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Ini berarti kalian usianya dari berapa nih? 10, ada yang 10, ada yang 12.
Yang paling besar 14. Nah, ini pada menghafal Al-Quran semuanya. Udah hafal di juz berapa? Juz 30? Belum, sedang proses. Dalam sehari, proses belajar mengajar di Muslim Center dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah belajar membaca Al-Quran sesuai dengan makrojnya. Sesi kedua, belajar bahasa Arab, dan sesi ketiga, menghafal Al-Quran. Kali ini saya akan mengikuti pembelajaran mulai dari sesi pertama, yaitu sesi membaca Al-Quran secara benar, dan akan diajarkan langsung oleh Ustadz Muhammad Rizky selaku pimpinan Muslim Center. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ketika memutuskan untuk membaca Al-Quran, kita akan menuai banyak kebaikan dan pahala yang didapatkan dari setiap hurufnya. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif itu satu huruf, dan lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4, Allah berfirman, "Dan bacalah Al-Quran secara tartil." Artinya, membaca Al-Quran harus sesuai dengan kaidah yang berlaku, tidak asal-asalan dan berusaha dengan nada yang bagus. Oleh banyak ulama, perintah untuk menartilkan bacaan Al-Quran maksudnya adalah membaca Al-Quran sesuai dengan tata cara orang Arab dalam membacanya, yaitu dengan menyempurnakan makhrijul hurufnya, sifat-sifatnya, termasuk tajwid dan hukum-hukum bacaan yang berlaku. Untuk itulah sebelum membaca Al-Quran yang berbahasa Arab, setiap muslim harus memahami dulu dasarnya, yakni maharijul huruf. Secara bahasa, maharijul berarti tempat keluar. Jadi menurut istilah dalam konteks membaca Al-Quran, maharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf yang menimbulkan lafal, bunyi atau suara. Bisa berada di pangkal lidah, langit-langit mulut, atau hanya di bibir saja. Namun bagi seorang muslim yang masih belajar membaca Al-Quran secara benar, tidaklah berdosa bagi dirinya jika ada yang salah makhraj dan tajwidnya. Begitupun saat dalam keadaan sholat, tidaklah menjadikan bacaan sholatnya tidak sah dan membuat sholatnya tidak sempurna. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam potongan surat Al-Muzammil ayat 20. Karena itu bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Alhamdulillah ya, kita tadi udah diajarin untuk cara membaca Al-Fatihah yang baik. Karena sebenarnya kan kalau membaca Al-Quran itu nggak cuma sekedar membaca, tapi juga harus menghafalkannya. Jangan kemana-mana, karena saya akan masuk ke sesi pelajaran kedua, yaitu belajar bahasa Arab. Tetap di Muslim Masa Kini.